saya datang dalam diam, sendirian, pakai baju serba hitam, supaya tidak menarik perhatian. Serius. Justru menarik banget dong Mas. Begitu saya keluar, juga dalam diam. Jadi tidak ada satupun yang ngajak saya berbincang, karena tidak ada yang tahu kan saya juga terbiasa pakai masker. Oke. Tapi betapa mengejutkan ya saya, sejak kemarin ternyata sudah viral isi amicus brief saya, poin per poin. Jadi sepertinya ada ordal. Kali ini saya ngambil bahasanya Mas yang sering Mas Reza pakai. Mensreanya ada, Mas. Gitu. Ini mensreanya. Niatnya udah ada. Karena angka itu meledak. Ternyata sistem manual berjenjang sesuai dengan PKPU nomor yang tahun 2022 yang sebelumnya, yang nomor 3, itu ternyata tidak pernah ditulis sistem manual berjenjang. Hanya disebut cara atau diagramnya. Tapi yang benar-benar ditulis itu adalah Sirekap. Sirekap lah yang ditulis dalam PKPU nomor 5 tahun 2020. MK melakukan koreksi besar-besaran terhadap penyelenggaraan Pilpres yang lalu. Tidak sebatas mengoreksi angka, tapi serba-serbi apa yang publik sebut sebagai kecurangan atau political fraud atau electoral fraud itu juga menjadi salah satu poin dalam putusan hakim. Menjelang putusan MK Senin 22 April 2024 mendatang, sejumlah pihak termasuk tokoh masyarakat ramai-ramai mengajukan amicus curiae. Termasuk diantaranya adalah Presiden RI kelima yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin, hingga pakar telematika Roy Suryo dan pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril. Untuk mengetahui alasan dua nama terakhir yang saya sebut tadi mengajukan amicus curiae, saya Yasmin Muntas mengundang Roy Suryo dan Reza Indragiri Amril dalam Open Minded. Ya, Mas Roy dan Mas Reza, terima kasih sudah datang di Open Minded. Saya mau, dua-dua narsum, dua-duanya mengajukan amicus brief curiae gitu ya, amicus curiae. Apa? Brief? Salah. Apa? Kami ini amicus curiae, orangnya disebut amicus curiae. Iya, orangnya disebut amicus curiae. Barang yang diserahkan adalah amicus brief. Gitu. Iya, I know, iya. Dan karena dua, amici disebutnya. Boleh. Lebih dari satu. Karena jamak. Kalau jamak. Iya, kalau jamak. Karena Anda berdua jadi amici gitu kan Tapi barangnya. sebetulnya enggak. Para amici. Karena kami tidak dalam menjadi satu unit. Iya. Boleh. Kan Enggak apa-apa. Frasanya harus bener ini. Padahal saya orang hukum, tapi enggak apa-apa dikasih. Dan kebetulan saya menulis juga dalam satu aliansi. Jadi nama saya tidak muncul memang. Tapi saya ikut nulis Abdi di Aliansi Penegak Demokrasi Indonesia. Ya, Mas Roy, kenapa Anda mau mengajukan jadi karena Aceh? Kita sebut aja Aceh ya, sahabat pengadilan. Karena gini, izin mendahului, Mas. Silakan diberikan izin. Sesuai urutan daftar. Jadi kan sejak awal ketika heboh rame-rame soal pemilu ini, mulai dari kasus pelantang ini. Debat cawapres. Ini bukan barang bukti kan ya, Mas? Apa? Bukan barang bukti kan? Nyaris. Yang jadikan barang bukti sebenarnya yang di sini harusnya. Oke. Pasti deh Mas Roy bawa sesuatu. Nah, yang ini ada yang juga. Jadi barang bukti. Oke. Karena kalau ini kan orang tahu. Yang ini yang disembunyikan kan? Yang dia seolah-olah lancar. Tapi dia ini siapa ini sebetulnya? Ya si Samsul lah. Mas Roy kayaknya nggak kapok. Kemarin kayaknya baru dilaporin kasus ini. Ya nggak apa-apa, lapornya aja gitu ya. Nah, oke, aku terusin. Okay. Jadi ketika teknologi ini digunakan sebagai alat untuk mendorong kecurangan bahkan kejahatan, saya kan waktu itu mulai teriak-teriak terus tuh, ya kan gitu, mulai dari penggunaan alat bantu, terus kemudian dalam sistem informasi rekapitulasi pemilu, Rekap yang awalnya saya dilaporin juga tuh, ketika saya sempat statement waktu itu ini servernya di luar negeri nih. Gitu. Akhirnya kan terakhir mereka ngaku bener kan gitu. Dan mereka nggak mencabut itu kan gila banget gitu. Nah, akhirnya daripada ini hilang semuanya, ada data di luar negeri, ada pembengkakan data, ada suara yang tiba-tiba muncul itu, kemudian itu
statement-statement saya tulis gitu kan. Beberapa tulisan lepas sudah muncul. Nah, sambil saya ngajak beberapa kawan-kawan yang punya pemikiran yang sama, kawan-kawan yang berani Mas gitu. Karena banyak ahli IT yang nggak berani. Semua ahli IT, berarti dalam Abdi ini semuanya ahli IT. Bukan, ada ahli hukum juga. Ada ahli hukum ada ahli hukum juga, ada pemantau pemilu juga, ya gitu. Nah, jadi mereka-mereka yang berani kayak Bu Leoni, kemudian Mas Anas, itu kemudian akhirnya kita diskusi. Awalnya dibikin diskusi. Nah, dari diskusi itu terus kita, wah sayang nih kalau diskusi ini hilang begitu aja kan. Akhirnya kita tuangkan dalam tulisan dengan konstruksi hukum. Jadi adalah teman-teman kayak Petrus Celestinus, kayak Pak Paat dan lain sebagainya, dan juga dari pemantau pemilu Pak Kakak Suminta, itu akhirnya kita sepakat nih, oke kita bikin amicus brief gitu ya supaya brief, ya, dan alhamdulillah itu sudah kita submit jauh sebelum ditutup di MK ya, sebelum tanggal 16 itu sudah kita submit. Disubmit sebelum tanggal 16. So jauh tanggal 14-an. Ya okay. Gitu. Nah, itu sudah kita tanggal 16 siang. Ya, tanggal 16 siang. Ya, karena kan terakhir tanggal 16. Tanggal 16 sore. Maksudnya untuk yang menjadi pertimbangan itu betul. Tanggal 16 pukul 16 maksimal. Ini kita submit siang ya. Dan gitu, sebenarnya udah banyak loh yang awal yang mulai dari tanggal 28 Maret sebenarnya sudah ada yang cuman mengajukan. Cuman kan lagi hit, lagi ngeh. Begitu gara-gara ada Bu Mega kan masuk, gitu. Langsung tiba-tiba banyak orang dari situ ya. Aku terusin dikit sekaligus promosi juga gini ya. Sayangnya kan amicus curiae ini atau SI ini kan hanya menjadi barang yang dibaca oleh sangat sedikit orang, termasuk oleh para hakim MK kan gitu. Nah, masyarakat ngertinya apa? Nah, sekarang kami lagi siap-siap mau launching film gini, Mbak. Oke. Gitu. Nanti ke soal filmnya kita diskusiin nanti setelah ini. Saya ke Mas Reza dulu. Mas, kalau Mas Roy ini kan emang ketika Pilpres kemarin sering banget saya ngeliat beliau di TV nih. Jadi maksudnya di medsos, di media manapun lah, medsos, YouTube, segala macam diskusi-diskusi ngomongin soal teknologi, debat-debat capres, sirekap dan sebagainya. Nah, Mas Reza ini sebenarnya mengejutkan gitu, dalam artian Mas adalah seorang pakar psikologi forensik. Terus tiba-tiba tiba-tiba bikin tulisan-tulisan juga kan, udah nge-share ke saya waktu itu soal statementnya Muhadjir Effendi ketika kemarin tanggal 5 dimintai keterangan di MK kan. Nah, itu apakah itu yang menjadi pertimbangan? Supaya tidak terkesan cawe-cawe, nah berarti saya harus cerita nih. Ya, boleh cerita orang dulu. Itu kan punya foreground, punya background, punya latar depan, punya latar belakang. Latar depan memang ya Mbak Yasmin, Mas Roy, kita berkenalan dalam status saya sebagai orang yang mencoba menekuni bidang psikologi forensik. Tapi sebetulnya sejak tahun 2013 atau 2014 saya sudah bergabung dalam satu lembaga politik. Sebagai analis. Lembaga politik sebagai analis. Sebagai analis, itu apa? bikin rekomendasi dan politik praktis. Bahkan tidak hanya nasional, tapi juga internasional. Jadi ada klien-klien internasional. Mungkin karena saya pernah kerja di Departemen Luar Negeri ya. Saya juga melayani klien-klien internasional untuk kepentingan politik. Tapi memang saya memilih mengambil posisi di belakang. Kenapa? Karena saya tahu persis bahwa di depan sepertinya saya sudah cukuplah membawa status sebagai orang psikologi forensik saja gitu. Jadi kehadiran saya hari ini atau selama masa kampanye ikut podcast termasuk di diskursus bicara politik sebenarnya bukan hal baru. Oh iya, kita pernah menjadi Mas pernah menjadi tamu kami di debat capres waktu itu ya, debat capres ketiga. Tengah malam buta kan. Betul. Nah, pada saat itu kita mengundang dalam konteks ya sebagai ahli psikologi melihat tampilan dan emosi. Kalau dengan Mbak Yasmin kita ngobrol politik terus loh. Tapi dengan host yang lain di diskursus saya bicara semata-mata forensik. Gitu. Jadi saya punya akun 2 di sini. Akun forensik dan akun politik. Akunnya jadi barang bukti belum? Tapi gini, bicara akun nih ya, saya memutuskan mulai sekarang saya menarik semua uang saya dari bank. Karena pertumbuhan investasinya terlalu kecil. Lalu saya memilih menimbang-nimbang untuk menabung di KPU. Karena kalau saya nabung 1 juta di KPU bisa jadi 2 juta. Jadi 3 apalagi kalau saya kasih algoritma, Mas. Gitu. Kasih algoritma tertentu, dimasukin JSON script di sana. Nah, tapi jangan salah, saya bicara KPU ini artinya Koperasi Pengembangan Usaha. Jangan salah nih. Baru saya mau bilang saya nggak ikut-ikutan ya. Koperasi Pengembangan Usaha. Tadi saya mau bilang apa? Saya juga lagi mau bilang waktu itu kita undang Mas Reza, kita ngomongin politik, debat capres untuk menganalisa kondisi atau emosional para capres lah ketika berdebat gitu. Nah sekarang
bagaimana akhirnya seorang Reza Indragiri yang Ya. ternyata jadi analis politik juga Ya. gitu kan. Nah, artinya mengajukan AC itu. Jadi waktu sidang di MK Menjadi AC mengajukan Ya, ya. amicus brief. Kita Amicus brief. kita perlu nih Tertib. meluruskan ya Oke. tertib Meskipun sebenarnya bahasa, itu ya. hanya perbedaan sebutan, Mas. Iya. Kalau di Europe Iya. memang biasanya disebut amicus curiae apapun ya, tapi kalau di Amerika memang amicus brief. Dan amicus ini kan sebenarnya lebih banyak di common law. Kalau Ah. civil law sebetulnya Nggak ada. tapi sebenarnya ini bukan yang pertama di Indonesia, Bukan. cuma yang terbanyak gitu kan. Dan waktu saya sempat kasus saya dulu waktu Stupa itu, saya juga harus berterima kasih dulu LBH Jakarta itu juga membuat amicus curiae untuk saya. Oke. Gitu. Jadi Saya itu sempat ada. pertama kali Mas Rizal, lanjut. membantu membuatkan amicus brief itu sekitar 20 tahun lalu. Oh, oke. Dalam salah satu perkara perdata, dan yang jadi amicus curiae-nya adalah seorang profesor di bidang ilmu agama, dan satu lagi adalah seorang doktor atau profesor di bidang psikologi. Nah, saya membantu mereka membuatkan amicus brief untuk Ya. kasus perkara perdata. Tapi kembali ke persoalan kenapa kita bertemu hari ini kan. Ya. Kenapa saya menulis amicus brief dan mengirimnya ke MK Ya. catatan, saya datang dalam diam loh, Mas. Sendirian, pakai baju serba hitam supaya tidak menarik perhatian. Serius. Justru menarik banget dong Mas. Begitu pakai saya baju keluar juga dalam diam. Jadi tidak ada satupun yang ngajak saya berbincang karena tidak ada yang tahu kan saya juga terbiasa pakai masker. Oke. Tapi betapa mengejutkan ya saya sejak kemarin ternyata sudah viral isi amicus brief saya, Mas. Oke. Poin per poin. Jadi sepertinya ada ordal nih. Ada ordal yang Membocorkan. Bocorkan. Itu bukan bocor halus lagi berarti kalau Bocor apa? Bocor banget. Harus ganti ban ya, harus ganti ban gitu. Ya. Nah, kenapa saya ikut kirim amicus brief, Mbak Yasmin, Mas Roy? Iya. Karena saya terus terang menyimak perdebatan antara penasihat hukum 01, 02, 03. Bagi saya biasa lah ya, mereka saling selalu lah. berseteru lah gitu. Ah. Tapi yang paling mengganggu saya adalah salah seorang, saya lupa sebutannya terperiksa atau saksi ya. Yang di 4 orang menteri itu. mereka saksi, Saksi. memberi kesaksian, masa terperiksa? Nah itu saya lupa sebutannya. Saya lupa sebutannya. Mereka Saksi ya? memberikan kesaksian saja. Karena saksi. dihadirkan oleh hakim kan? Dihadirkan oleh hakim. Nah, bukan oleh para pihak kan? Tapi Bukan, oleh hakim. para pihak mengajukan tapi hakim menolak dan memilih Dan sendiri. memilih itu. Ya. Ada kalimat yang substansi dan redaksionalnya agak membuat saya terganggu tanda petik, yaitu yang disampaikan oleh Menko PMK. Oke, Pak Muhadjir. Iya, dia Muhadjir mengatakan Effendi. kurang lebih bahwa kalau Presiden Jokowi bagi-bagi 100 bansos, terus itu berpengaruh terhadap keputusan politik publik, doesn't make sense. Wah, redaksional semacam itu, retorika tuh ya, sah-sah saja. Tapi saya pikir secara batin saya agak terganggu juga itu dengan kalimat-kalimat seperti itu. Karena itu saya mencoba untuk berkontribusi, berbagi pikiran tentang bagaimana sih mekanisme bansos itu bisa berpengaruh terhadap politik publik? Ya. Dan bagaimana sesungguhnya dampak destruktif bansos itu terhadap tidak hanya terhadap politik elektoral, tapi juga politik secara luas. Nah, dua hal itu saja sesungguhnya. Dan itu Mas temukan? Itu saya temukan. Oke. Saya temukan, kemudian saya sampaikan ke Mahkamah Konstitusi. Berbeda dengan perkataan jubir MK. Kalau jubir MK kan mengatakan tanggal 16, ya. Berarti amicus brief yang diterima setelah tanggal 16 tidak akan dipertimbangkan gitu kan ya. Betul. Nah, saya beruntung nih. Soft copy-nya tanggal 16 sudah saya kirim, Mas. Oke. Via email. Ya. Emailnya MK lewat situs. Ya. Sementara hard copy-nya baru saya kirim keesokan harinya tanggal 17. Oke. Tapi begitu saya diterima oleh tim MK, yang duduk di depan saya adalah Pak Immanuel. Oke. Beliau katakan ini amicus brief ini sesuai instruksi ketua, langsung kami sampaikan ke meja para hakim. Oke. Dibaca langsung kah? Saya tanyakan gitu. Ya. Dibaca langsung atau dibacakan? Dibaca langsung. Hebat. Nah, itu artinya ini membuka harapan bagi kita. Sebenarnya yang Setelah tanggal 16 pun tetap disampaikan ke meja hakim dan tetap dibaca langsung oleh masing-masing hakim. Kita semua berharap begitu, Mas. Karena sampai dengan kita ngobrol ini kan kemarin malam itu kan sudah sampai 40
44 ya, kalau nggak salah 44. 40. Apa Jadi kan 4? Iya, moga-moga 44. apa yang ditulis oleh semua teman-teman penulis amicus brief itu atau para amicus curiae ini itu tidak sia-sia ya, karena dari segala macam, kalau kita lihat kan dari segala macam background dan reference mereka ya gitu. Coba deh Mbak Yasmin gitu. cek nanti ya dari berapa puluh amicus curiae itu latar belakang keilmuannya atau profesinya apa saja. Dan saya kebetulan punya catatannya di sini ya, tapi memang nggak semuanya. Kita kan selama ini juga berpikir bahwa ini banyak kan pasti orang hukum atau orang politik, tapi ternyata enggak kan, orang IT, psikolog, forensik, bahkan kemarin juga mahasiswa ini kita taping hari Sabtu ya, dan kemarin itu kalau nggak salah atau lusa, kemarin lusa saya lihat ada mahasiswa BEM yang filsafat ada atau empat mahasiswa BEM ya, termasuk dari UI, UGM. Ya, tapi memang mayoritas itu kan memang ya orang hukum, tapi intinya memang siapapun kan sebetulnya ada juga pemuka agama kan, gitu. Iya, Din Syamsuddin juga saya ada. berterima kasih loh ini, karena ketika Pak Immanuel menerima amicus brief saya, beliau mengatakan gini, saya kan bilang terima kasih ya Pak. Apa yang kata beliau ucapkan? Justru kami yang berterima kasih karena saudara sudah membantu dan mendukung MA dalam menegakkan demokrasi, MK dalam menegakkan demokrasi dari Republik ini. Lapang dada saya mendengarkan. Jadi sebenarnya hati yang paling dalam di mereka itu setuju ya. Artinya Mas, bukan setuju, sudah ada sesuatu yang nggak baik-baik saja di Republik ini. Dan itu tafsiran satu ya. Tafsiran dua, ketika sebagian pihak nyinyir, apaan sih ngirim-ngirim amicus curiae itu kan tradisi purbakala segala macam gitu. Bahkan ada yang nggak enak banget bilang komikus curiae gitu. Gitu. Tapi ternyata MK menyikapi amicus curiae sebagai pihak yang betul-betul punya itikat konstruktif bagi Republik. Nggak PHP itu Mas, gitu. Karena kita udah agak letih. Iyalah, kuping kita udah. Dan sebenarnya nggak cuma dalam sisi, maksudnya nggak cuma dari pihak-pihak yang dianggap mengkritisi kemenangan 02, ada juga bahkan dari 02 katanya mau 100 atau 1000, tapi kemarin juga udah masuk tuh dari Arief Puyono namanya susah, Puyono ya, Arief Puyono itu kan udah masuk juga, dan itu masuk yang setelah tanggal 16 gitu. Jadi di tanggal 17 itu juga ada nama Prof Din Syamsuddin, terus Rizik Syihab, Habib Rizik Syihab, dan beberapa nama lain lah gitu. Artinya Pak Busro. Iya, banyak tokoh banyak tokoh yang juga masuk setelah tanggal 16 gitu. Jadi ya mungkin ada harapan lah bahwa yang masuk setelah tanggal 16 pun tetap Semoga tetap dibaca dan bisa menjadi pertimbangan. Semestinya menurut saya ya, jubir MK jangan bilang ditutup tanggal 16, jangan begitu. Pokoknya kami menerima sebelum rapat majelis, begitu semestinya. Karena kalau misalnya deadline-nya, anggaplah deadline tanggal 16, tapi rapat majelis baru tanggal 18. Berarti 17 masyarakat seolah-olah tidak boleh lagi tuh memberikan masukan. Dan satu lagi yang penting Mas, harusnya Mas Fajar nggak boleh bilang setelah tanggal 16 nggak boleh dibaca, karena pengumuman tanggal 16 itu nggak pernah ada sebelumnya. Kan nggak pernah diumumkan batasnya tanggal berapa, betul. Ya kan? Kecuali awalnya udah diumumkan. Jadi baru belakangan ya. Baru belakangan tiba-tiba yang diperhatikan atau dan dijadikan pertimbangan hanya tanggal 16 pukul 16. Betul. Gitu. Setelah itu. Ya itu harusnya kalau begitu ketentuan yang sama bisa dong diberlakukan. Salah satu capres atau cawapres yang itu batal karena dia didaftarkan sebelum PKPU diubah. Nah, gitu kan? Harusnya juga begitu dong aturannya. Analoginya gitu. Iya. Ya jadi seperti itu. Jadi sebenarnya dari berbagai kalangan masyarakat sih gitu. Artinya intinya orang-orang yang representatif dan ada yang tokoh, ada yang mahasiswa dan sebagainya. Jadi sebetulnya sih kan siapapun yang punya kemampuan atau merasa kepedulian, peduli dengan masalah ini ya bisa mengajukan Aceh gitu, betul. Menjadi sahabat pengadilan. Meskipun juga yang tadi Mbak Yasmin tanyakan, memang kalau saya tergabung di Abdi itu kan gitu, jadi bukan atas nama pribadi. Karena juga kebetulan selain amicus curiae, Mas Reza, saya sebelumnya sebenarnya sudah diminta juga jadi ahli. Untuk, tapi karena saya pas hari H
Berhalangan. Itu Senin sampai dengan Kamis itu saya nggak berada di sini. Ya, terus saya kemudian diminta bikin resmi ini permintaannya menulis affidavit. Ya, Affidavit itu sudah saya buat jauh hari sebelumnya. Sudah dikirim berarti? Sudah, sudah. berarti lama. sudah menjadi saksi juga sebetulnya posisinya. Dan makanya Memberikan kesaksian makanya tertulis. tidak perlu saya muncul sendirian sebagai nama penulis. Ngomong-ngomong waktu itu diundang sebagai ahli menulis affidavit berdasarkan permintaan siapa, Mas? Usulan dari 01 dan 03, tapi Oke. kemudian hakim yang meminta. Oh, mantap. Jadi artinya bukan sama seperti para menteri itu ya. Jadi bukan salah satu dipenuhi, tapi ini benar-benar dianggap dari hakim saja. Betul, Gitu. Artinya betul. tidak memilih salah satu pihak yang. Enggak, karena diminta dan saya membuat lumayan tebel waktu itu ya, Oke. dengan apa yang sudah ya sebenarnya sih tinggal rangkuman dari apa yang saya bicarakan waktu itu kan dijadikan dalam satu naskah. Boleh Mas di-spill kesaksian tertulisnya itu. Ya, jadi kalau kesaksian tertulis saya tuh memang saya berbekal dari teknologi Mas gitu. Jadi dari Yang diminta sebenarnya untuk menggambarkan apa tentang si rekap itu Ya, atau tentang Sirekap. Jadi karena kenapa saya banyak mengkritik apa sih yang salah? Ya udah saya jelaskan soal Sirekap, sistem norma Sirekap itu menurut pandangan saya. Iya. Mulai dari perjanjian Sirekap antara KPU dengan KPU yang benar kalau ini, bukan KPU tadi, koperasi tadi ya. Koperasi Pengembangan Usaha. Itu dengan ITB ya. Jadi pada KPU tahun- yang mana? Ini KPU yang komisi Komisi. pemilihan umum. Oke, pemilihan umum. Ya, kirain dengan- apa komisi apa? Kalau saya tadi kan mau menabung di KPU Bisa Koperasi aja. Pengembangan Usaha. Bisa aja ngeles Terus ya. tadi udah komisi apa mau dilanjutin lagi? Komisinya dari apa koperasi tadi. Oh. Nah, jadi mulai dari awalnya itu tentang perjanjian kerjasama antara KPU dengan ITB tahun 2021. Dan itu waktu itu kan dipakai dalam sebelum cikal bakalnya Sirekap. Ya, ketika dipakai untuk pilkada. Nah, itu saya jelasin dari situ. Kemudian dari situ bedanya apa? Saya jelasin bedanya. Waktu itu belum ada OCR, Optical Character Recognizer dan OMR. Dan OCR dan OMR ini sebenarnya hal yang biasa lumrah. Kita di perguruan tinggi kan juga sudah pakai itu puluhan tahun. Bahkan OCR OMR itu sudah ditemukan tahun 1919, 110 tahun yang lalu oleh seorang fisikawan Jerman. Itu saya tulis sejarahnya semua. Jadi harusnya nggak mungkin salahnya seperti kemarin. Gitu loh. Kalau salah seperti kemarin tuh anomali yang sangat besar gitu. Dan kesalahan OCR itu seperti yang pernah diterangkan oleh salah satu profesor yang dihadirkan selaku ahli. Saya juga mengutip sebagian keterangannya. 7 dibaca 1, 4 dibaca 9 itu kesalahan yang manusiawi. Ya, Mungkin. itu juga kayak gini loh Mas. Kalau misalnya mencerita soal kenapa itu banyak terjadi, karena di semua TPS, tidak di semua TPS itu standarnya sama. Betul. Jadi misalnya penulisan Angka 2 angka, misalnya 123. Oke, ditulis 123. Misalnya 23 suara. Nah, di depan itu ada yang menulis 0. Ya. Ada yang menulis silang dan padahal standarnya itu harusnya silang. Nah, 0 Mbak itu Yasmin dan mempotensi Mas Reza bikin dan kesalahan. Dan nanti yang nonton podcast ini tahu kenapa itu bisa salah dan hal semacam ini nggak mengerti. Oke. Karena juknis ya, petunjuk teknis pelaksanaan yang sangat detail itu baru diumumkan dalam PKPU nomor 5 tahun 2004 pada tanggal 12 Februari. Wah, kapan 2 hari belajar? sebelumnya. Dan 2 hari sebelumnya ya. diundangkannya dan disahkan pada tanggal 13 Februari. Waduh. Ini kan gila Ya, gitu. iya, iya. pantas ya. Itulah yang kemudian saya tulis di situ. Ya. Enggak, saya ini kan memantau nih, misalnya memantau secara sederhana ya 9 TPS. Ya. Itu standarnya Beda-beda. petugas KPPS itu beda-beda. Motretnya Di juga KPS beda-beda, ini Mbak. ketika nulis di depannya ditulis X. Di KPS lain misalnya di KPPS lain ditulisnya 0. Nah, di situlah atau dicoret begini dong. nah disitulah potensi-potensi kalau misalnya kita berprasangka human error ya, bahwa itulah berpotensi kesalahan Di itu situ. di mana 0 menjadi Di situ lah, 8 Mbak. atau Jadi 6 dan saya menjawab, sebagainya. Mas. Jadi ini bukan technical error. Ini human error yang disengaja. 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 Oh, artinya error ini bukan by accident, Tapi ada karena gini, by Mas. design. By design. Saya sampai state itu by design. Karena angka misalnya 14, kalau salah jadi 19 is okay. Itu pidana bukan? Pidana harusnya. Kan selama ini saya bayangkan, pokoknya kalau ada masalah pemilu, jangan bawa-bawa polisi deh, urusannya di Bawaslu DKPP, atau Bawaslu. Gakumdu gitu kan. Tapi iya betul. Terakhirnya Tapi baru serius di nih. MK. Ini loh, Kalau saya- itu- kali ini saya ngambil bahasanya Mas yang sering Mas Reza pakai. Mensreanya ada, Mas. Itu ini Niatnya mensreanya. ada Niatnya berarti udah ya. ada karena angka itu meledak. Nah, pertanyaan nih. Heeh. Kalau itu errornya adalah by design dan itu merupakan kejahatan, Ya, kenapa nggak dilaporkan? itu delik pidana, delik aduan atau bukan?
Semestinya bukan delik Bukan. aduan. Harusnya polisi Harusnya bukan langsung aduan. berinisiatif. Seperti tahun 2004, 20 tahun yang lalu, Mbak. Saya waktu itu salut betul pada KPU. Waktu itu masih ada Prof. Kusnul Mariah. Saya waktu itu berhadapan pun juga dengan Kusnul. Karena waktu itu saya kritik yang sama. Tiba-tiba ada hacker masuk, tapi KPU waktu itu bagus benar, dia langsung kayak angkat tangan. Baris Krim masuk, diperiksa, ketemu hackernya, KPU-nya bersih. Hackernya kena dan malah hackernya bangga karena dia sekarang jadi mahal, dia bisa nge-hack KPU kan. Gitu. Jadi semua happy. Kalau sekarang kan enggak. KPU kan kayak berlindung di balik apalah, macam-macam Mas. Nah, jadi ternyata kan kemudian jadi meledak. Angka-angka itu bisa membuat angka yang tadinya 17 jadi 917, 24 jadi 729. Dan ternyata itu kesengajaan. Kenapa saya bilang kesengajaan? Ada yang tadi sebut, ada JSON script. Ada script yang sengaja disisipkan di salah sekian software yang diletakkan ke semua TPS itu, yang itu membuka yang tadinya TPS itu dibatasi hanya 300. Satu TPS kan maksimal 300 harusnya. Ini dibuka filternya. Jadi bisa jadi 900, bisa jadi ribuan, Mas. Walaupun harus kita ingat baik-baik, persoalan di MK bukan semata-mata masalah angka loh. Betul, bukan semata-mata masalah angka. Dan ini angka. kan yang selalu menjadi senjata dalam tanda petik pihak terkait bahwa MK itu kan harusnya hasil pemilihan umum. Nah, tapi gitu. yang paling penting, kan sebenarnya proses yang itu paling juga krusial perlu juga gini, Mbak. Mbak dan Mas. Yang ini kesimpulannya aja. Yang saya tulis itu adalah kita sering dengar bahwa yang namanya Sirikap itu katanya alat bantu. Betul. Alat bantu ini mahal bukan loh, alat tapi utama. Bukan hanya itu. Bukan hanya mahalnya yang sampai miliar, dan kata alat bantu yang dipakai adalah sistem perhitungan manual berjenjang. Ternyata sistem manual berjenjang sesuai dengan PKPU nomor yang tahun 2022 yang sebelumnya, yang nomor 3 itu ternyata tidak pernah ditulis sistem manual berjenjang. Hanya disebut cara atau diagramnya. Tapi yang benar-benar ditulis itu adalah Sirekap. Sirekap lah yang ditulis dalam PKPU nomor 5 tahun 2024. Padahal ya orang awam itu akan mudah mengakses Sirekap kan. Harus. Sebetulnya justru sebenarnya kalau Sirekap itu benar, itu sebetulnya bisa jadi alat yang utama karena setiap orang bisa ngecek kan di TPS saya kemarin hasilnya 0102 masing-masing sekian. Benar nggak di Sirekap? Dan sekarang kan kita kan harus percaya dengan angka keluaran KPU, Mas. Itu. Kalaupun itu dari Sirekap atau dari manual, ya. Angka babon saya induknya atau angka sumber itu kan masuk dalam perhitungan angka yang harusnya itu dibuka sumbernya di mana. Nggak bisa kan kita hanya percaya aja 96,9 juta dari mana gitu kan. Dan lagian dengan sistem perhitungan berjenjang itu mekanisme kontrol itu akan sulit gitu, kan itu mengandalkan kekuatan saksi. Justru itu transparansi publik dan 800.000 TPS itu loh, gimana saksinya bisa semua? Justru itu CSV filenya, common filenya itu harus kita buka. Ternyata Mas, KPU mengeluarkan lagi peraturan SK 349 tahun 2024 tertanggal 16 Maret. Jadi setelah itu mereka mulai disidangkan di KIP, Komisi Informasi, mereka mengeluarkan SK itu yang merahasiakan angka itu. Jadi angka itu nggak boleh dibuka selama 3 tahun. Alhamdulillah KIP dalam persidangannya membongkar semuanya, termasuk yang dulu saya katakan itu datanya di Singapura, itu akhirnya diakui. Membuka dia harus dibuka. Nah, jadi sekarang data di KPU ini harus dibuka. Cuman masalahnya kan waktunya sudah sangat mepet. Jadi mungkin waktunya memang ya ini sangat sudah injury time gitu. Sidang ini juga sebetulnya kayaknya terlalu singkat ya untuk mengungkap banyak hal sebetulnya gitu. Intinya itu, Mas, dalam isi affidavit saya itu. Jadi isi affidavit itu begitu. Artinya menunjukkan kalau ini bukan hanya soal teknologi, tapi ini soal niat, soal sesuatu yang terstruktur, sesuatu yang mekanisme. Ini manifestasinya. Iya, ini untuk menunjukkan gitu. Yang sistematis dan itu bersifat masif. Dan itu semua ada, dan itu sudah ditunjukkan mulai dari awal. Jadi kalau niatnya saja sudah curang, ya dari awal kalau nggak curang nggak akan pakai alat-alat ini. Gitu. Ini kita kesampingkan Mas Roy ini. Ada tidak negara kita ini punya tidak lembaga yang semestinya bisa membongkar itu? Polisi ya? Iyalah, pasti bisa. Pasti bisa. Harusnya. Cuman kan ironisnya, saya bahkan sudah melaporkan
tindakan server di luar negeri itu karena itu melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi nomor 20 ditolak dengan alasan tadi, Mas. Oh, ini laporannya harus ke Gakumdu. Nah, itu. Dia akan Itu yang saya bilang itu. Dan itulah bedanya dengan yang di masa lalu. Iya. KPU-nya Mbak Kusnul dan kawan-kawan itu. terbuka. Yang Waktu itu terbuka. Sekarang menutup diri. Bahkan berani-beraninya saya sampai maaf, Mas, sama Mbak Yasmin sama Mas Reza, sampai menemukan ini bohong gitu. Soal luar negeri itu kan udah berani bohong malah. Dia berani bohong loh bikin konferensi pers. Iya. Gitu. Padahal jelas akhirnya kan terbuka bahwa Diakui juga. diakui di Alibaba, di Aliyun Computing iya. yang tadinya awalnya saya dilaporkan menebarkan hoax. Itu kan udah benar-benar wah. Oke. Jadi kurang lebih materi Affidavit. bukan amicus Amicus itu, curiae, amicus brief itu kurang lebih hampir sama dengan itu ditambah dengan pandangan dari teman-teman yang lainnya. Ya, Oke. meskipun yang di amicus brief yang dari Abdi itu versi singkat. Versi singkat. Yang justru detail yang ada di affidavitnya. Kesaksian tertulis. Tapi ngomong-ngomong Mas Roy ini tergabung dalam tim SES, dia Tidak. masuk struktur nggak? Tidak. Orang Tidak parpol bukan? Mas? Tidak. Kalau Udah dulu kan nggak. parpol ya. Enggak, saya 2004 saya udah 4 tahun loh. Oh, Iya. oke. Saya udah mengundurkan diri dari partai resmi, aku mengundurkan diri. Kenapa Jadi, saya tanya ini? Karena nggak boleh. kalau menurut saya riset nih ya, menurut riset, apakah hakim akan memperhatikan amicus brief? Ya. Muncul pertanyaan kedua, apa ya hal-hal yang akan diperhatikan oleh hakim berdasarkan riset ini? backgroundnya Salah satunya adalah background. Ya orang-orang yang tidak punya kepentingan makanya. Bukan tidak Ya, memihak masuk pada politik praktis dan ya. tidak masuk dalam pihak yang bersengketa Iya, gitu kan. betul. Makanya kemarin banyak juga yang mempertanyakan Megawati. Bu Megawati kenapa termasuk orang yang menjadi Aceh mengajukan Aceh itu. Tapi kan ada pendapat yang seperti ini bahwa yang Boleh-boleh saja. beliau kan adalah presiden kelima dan juga yang menandatangani lahirnya MK gitu kan, seperti itu. Nah kedua, Ya, itu kalau mau Mbak. dibilang konflik kepentingan, ada yang lebih konflik kepentingan, Sama, Paman itu Usman sama. gitu. Enggak, itu pendapat tuh sama. Kayak lulusan hukum, ada 2 lulusan hukum. Ya pendapatnya bisa beda. empat. Pendapatnya bisa 4. Bisa 4, Karena iya. kembali ke hakim kan. Iya. Nah sekarang Mas Reza tadi udah jadi ini co-host gitu. Jadi saya mau nanya ke Mas Reza. Bercanda. Gantian aku yang jadi host. Ya sekarang kita sama-sama nanya ke Mas Reza. Anda kan ya itu materi Anda walaupun sudah banyak beredar dan saya sudah lihat juga, tapi mungkin kan dijelaskan di podcast akan lebih karena nggak semua orang mau baca ya Mas ya gitu. Pasti. Orang akan ada yang senang menonton. Jadi tolong di-share. Mundur satu langkah. Boleh. Jadi kalau kita buka isi amicus curiae, karena yang amicus brief, karena yang menulis itu bisa sarjana hukum, bisa sarjana filsafat, sarjana psikologi atau siapapun tanpa gelar sarjana sekalipun, maka isi amicus brief itu kan akan beragam. Ada yang sifatnya universal, umum, tinjauannya moralitas, etik, kepemimpinan dan seterusnya. Tapi juga ada amicus brief yang isinya lebih spesifik sesuai. Mas Reza kayak apa? Nah, kalau saya terus terang nih, kalau saya terus Itu terang dia kita mau tidak dengar. cukup mampu menulis yang bahasan-bahasan universal, Mas. Jadi saya spesifik saja, yaitu bagaimana saya mencoba untuk meninjau pernyataan Menko PMK Memang spesifik ke situ ya? Iya, saya spesifik ke situ. Ya. Ada 2 poin saja sesungguhnya Mbak Yasmin, Mas Roy. Pertama begini. Ketika Menko PMK mengatakan doesn't make sense presiden berbagi 100 bansos, pengaruhnya ke politik nasional, politik elektoral. Tidak mungkin kata beliau. Saya sanggah. Kenapa? Begini. Rekayasa sosial atau social engineering itu sering dilakukan dengan cara-cara misalnya nih di ruang publik ada orang yang melakukan pembangkangan terhadap penguasa. Dia dihukum di ruang terbuka. Disaksikan sekian banyak orang. Sehingga orang-orang ciut nyalinya. Wah, tidak berani meniru perbuatan serupa. Gitu ya. Contoh yang lain. Itu alasan dulu hukum gantung dan giletin Menimbulkan Korea Utara juga, Mas. Menimbulkan efek jerah. Betul. Vicarious learning. Nah, itu yang saya istilahkan sebagai vicarious learning. Tapi kan vicarious learning hanya yang negatif. Siapa bilang? Contoh. Sekarang ini lagi masa akan polisi mengadakan perhelatan Hugeng Award. Bahwa polisi-polisi teladan, polisi-polisi yang punya kebaikan akan diberikan penghargaan. Dilakukan juga dengan memanfaatkan media kan, media konvensional, media sosial supaya semua orang tahu sehingga orang terinspirasi melakukan perbuatan yang sama. Masyarakat juga terbangun kepercayaannya kepada lembaga kepolisian kita. Mekanismenya sama, yaitu vicarious learning. Intinya
Setiap Mengajak orang orang. ternyata bisa belajar tanpa lewat pengalaman langsung, Setuju. tapi belajar lewat observasi, belajar lewat pengamatan. Mm. Nah sekarang kita lihat, bagi-bagi bansos dilakukan di ruang tertutup tidak? Tidak kan? Terbuka banget. Terbuka banget kan? Iya. Eksposnya luar biasa kan, lewat media televisi. Dan lewat- bahkan di speak up ini Ya, dari betul. siapa. Bahkan disebut. ada sejumlah menteri Menteri yang menyebut eksplisit, oh Erlangga ini- Hartarto, Zulkifli Hasan yang mengatakan ini dari Pak Jokowi. Karena gitu. Karena itu anaknya maju, Nah. pilih dan sebagainya gitu kan, itu nggak diperlanjut. Betul. Ada yang nggak dilanjutin sih itu, tapi Nah. kan intinya mengklaim bahwa bansos itu adalah pemberian dari Ya, perorangan. jelas Nah, banget. peristiwa semacam itu dilakukan oleh orang kaliber seperti itu Ya. dengan jumlah sebanyak itu dilipat gandakan oleh media sosial dan media Ya konvensional, pasti. niscayalah berlangsung vicarious learning. Hmm. Jadi kendati sekali lagi kata Menko PMK dibaginya hanya kesekian ratus, tapi dampaknya terhadap politik elektoral berlangsung akibat media, Ada akibat obrolan multiplier dari mulut effect. ke mulut. Ada Dan- efek apa Dan ditambah masif lagi ya. dari sisi komunikasi, ya medianya semua media mainstream semua memberitakan, Ya. ya dan yang buruk-buruk tidak diberitakan di media mainstream. Ya. Ini Saya jadi kan ingat memang begini nih. dahsyat ini. Kemenko PMK ini dulu ditugasi sebagai ujung tombak revolusi mental kan. Nah menurut saya pembagian bansos itu juga merupakan cara revolusi mental dalam kurung cuci otak. Iya. Bahwa dibagi hanya kesekian, tanda petik hanya kesekian, tapi berusaha mempengaruhi mental publik dari Sabang sampai Merauke. Sayang memang cross check dari para hakim MK, tapi ya ini kita udah berterima kasih sudah diundang kan. Ya, waktunya terbatas ketika juga. Mensos dipanggil, ketika Mensos bilang saya nggak ngerti itu data dari mana, lah itu kan dipertajam harusnya. Berarti kan ada sesuatu di luar itu gitu loh. Ya, tapi kan ketika 4 menteri dipanggil juga kan mementahkan semua asumsi publik yang selama ini, oh ini jadwalnya yang harusnya bulan ini dirapel di depan dan sebagainya, kan ternyata jawaban Cuman kan keempatnya ada juga- adalah tapi kan bahwa publik ini juga sesuai tidak- jadwal. Tapi gitu. kan publik juga tidak bodoh, Mbak. Ada satu menteri yang kemudian menyebut satu pengumuman, ternyata pengumumannya ketika di browsing nggak ada. Itu kan sudah menjadi kebohongan juga sebenarnya gitu loh. Ya, cuman saya bukan ahli di situ ya, saya bukan Oke. ahli Tapi ketatanegaraan. balik tadi ke Mas Reza bahwa Anda merasa vicarious learning itu bisa mengaitkan antara bansos dengan keterpilihan 02. Artinya gini, orang itu apakah itu artinya gini, kemarin kan saya melihat juga di beberapa tayangan sanggahan dari pihak 02 adalah tidak ditemukan bukti Bahwa adanya bansos membuat orang jadi memilih 02. Itu bansos itu membuat orang jadi memilih 02 sampai hari ini di persidangan itu tidak bisa dibuktikan gitu. Nah, bagaimana menurut Anda? tadi poin pertama kan saya bicara tentang mekanisme ya, bagaimana mekanisme psikologis yang berlangsung ketika ada bagi-bagi bansos berpengaruh terhadap mental publik dalam pengertian pilihan elektoral mereka. Sekarang yang kedua, apakah betul ada Sorry, tali tapi temali? bansos itu bukan dari 02. Oh, sorry, Iya, bansos itu bukan dari 02 maaf, kan? maaf. Dari pemerintah ya? Iya, artinya bansos itu bukan dari 02. Oke, ini saya Lain ralat nih. Nah, kalau misalnya terpersepsikan Terasosiasi. bahwa Terasosiasi. Presiden Jokowi adalah 02 misalnya begitu. Nah, itu mungkin lebih Ini yang nyambung sesungguhnya- walaupun itu narasi yang disampaikan Ini yang oleh sesungguhnya Ini saya yang para masuk- menteri. dimanfaatkan. Saya masukkan di dalam amicus brief saya Oke. bahwa kemudian publik, katakanlah publik menerima bansosnya dari menterinya Presiden Jokowi atau dari Presiden Jokowi. Tapi dalam psikologi juga ada hukum asosiasi bahwa publik kemudian akan mengaitkan perasaan senang mereka, perasaan positif mereka akibat bansos itu ke orang-orang yang punya pertalian dengan Presiden Jokowi. Anaknya misalnya. Nah, apa yang saya utarakan barusan, walaupun itu sesungguhnya merupakan slip of tongue ya, kepeleset, tetapi merupakan cerminan betapa di bawah Iya. sadar saya pun, Itu pun asumsinya demikian. ya, bawah sadar saya pun akhirnya terasosiasi itu. Nah, itu yang juga saya masukkan ke dalam amicus brief. Nah, Setuju. sekarang masuk ke poin kedua ya. Di sekian banyak negara, termasuk di negara-negara yang memiliki kemiripan dengan Indonesia, itu negara korup. Ya, seperti Czech dan Slovenia. Iya. Karena supaya apple to apple, Ya, ya, Mas. ya, ya, supaya setuju. apple to Pokoknya apple. jangan dibilang negara korup gitu. Ya, Yang- ya kita Ya, lagi gak baik-baik saja. Pahit memang. Pahit ya. Nah, saya coba mencari sampel negara yang mendekati Indonesia ya, agar apple to apple perbandingannya adalah negara Eropa Timur, Eropa Tengah, yaitu Czech dan Slovenia. Di sana diketahui, bahkan nih wanti-wanti nih, pembagian gentong babi alias bansos itu dampaknya tidak hanya terkait pemilu loh. Iya. Temuan di negara-negara tersebut ada 3. 1,
masyarakat yang menerima pork barrel atau gentong babi memang akan menjatuhkan pilihan mereka pada pihak tersebut. Pasti. Ya, itu gampang lah ya. Itu sebatas konteksnya Sebab pilpres akibat kan. lah Ya, itu sebab kayaknya. akibat. Itu direct. Ya. Itu direct. Tapi ternyata ada efek jangka panjang bahwa masyarakat yang menerima gentong babi dalam kurung bansos, kita analogkan begitu, akan percaya Mas. Ya. Percaya ini orang baik, percaya ini patut didukung, percaya akan itikat tulusnya. Similar lah sama di sini. Nah, sama. yang ketiga, masyarakat yang menerima gentong babi akan mendukung kebijakannya, Mas. Iya. Bukan Itu hanya kan. terkait pilpres ya, sekali lagi kebijakan yang Itu sesungguhnya tidak sudah kayak bijak. pakai kacamata kuda Betul. kalau di sini. Karena Berarti kan bahaya, Mbak. Berarti bansos ini mengacu pada hasil penelitian itu tidak hanya berefek kontraproduktif bagi penyelenggaraan pilpres, tapi destruktif Terus bagi ke depan. kedepannya. Ini yang saya ajukan di amicus brief sebagai tanggapan saya terhadap pernyataan Menko PMK yang menurut saya naif. Ya. Doesn't make sense bagi 100 bansos pengaruhnya terhadap politik elektoral masyarakat. Benar. Doesn't make sense, Oke. itu kata beliau. Itu yang coba saya sanggah. Tapi kalau misalnya selalu ada sanggahan seperti ini, itu kan teori gitu. Sampai hari ini di persidangan nggak ada orang yang mengaku gitu, oke saya milih 02 karena dapat bansos gitu. Ya. Itu satu. Kedua, oke saya milih 02 karena Pak Jokowi itu baik, setiap bulan saya ada transferan sekian bansos. Jadi ya nggak ada yang statement begitu, nggak ada saksi yang ngomong kayak begitu. Sulit memang orang seberani Dan- kayak Mas Reza, seberani kayak ahli-ahli kita Dan bersaksi, maksud Mbak. saya, maksudnya itu kan yang jadi dianggap sebagai titik lemah gitu. Maksudnya gimana cara membuktikan kaitan itu gitu? Karena nggak ada pengakuan, yang ada adalah teori dan Nah, quote-unquote asumsi. kalau ini boleh saya bilang ya, para ahli hukum kan juga mengerti ya, kayak Mas Reza, kayak Mbak gitu. Bukti itu kan tidak mesti harus ada pengakuan. Betul. Ya kan, gitu. Dengan alat bukti yang ada, dengan kemudian dengan teori yang ada, itu sudah bisa membuktikan. Nggak mesti pengakuan itu adalah sebagai harus dicari pengakuannya. Orang kalau dicari pengakuannya mungkin juga nggak akan ngaku. Tapi kalau kemudian dicari hubungannya, dicari kemudian di data statistik yang ada, muncullah itu. Kayak kasus Sirekap ini, ya nggak mungkin ngaku. Bahkan mereka berani bohong. Ya, di kasus saya bukan soal bansos, di kasus saya soal data di luar negeri di Singapura, soal kemudian angka itu tidak disetting, itu mereka nggak mungkin ngaku. Tapi kan dari bukti ya, kalau ini forensik IT yang ada, itu menemukan, dan buktinya apa? Ternyata kan software yang dipakai, kalau ini bicara soal software ya, software Sirekap yang dipakai, itu kan ternyata tidak pernah disertifikasi. Kalau mau disertifikasi, harusnya semua versi yang beredar itu disertifikasi. Nyata enggak, bahkan versi yang pertama yang kemudian sempat di-download oleh beberapa TPS itu versi beta. Versi beta itu versi awal yang harusnya masih belum harusnya digunakan. Itu loh. Jadi banyak sekali nih kan. Sebagai ahli, Mas Roy melihat sebenarnya Sirekap itu membantu asal dia benar kan gitu, daripada misalnya penghitungan berjenjang. Harusnya daripada membantu. berjenjang Tapi justru seperti ini sekarang. sudah offset. Jadi misalnya gini, ini harusnya dia berada di tengah. Kalau tidak pakai Sirekap dia lama, atau dia bisa berbuat curang. Misalnya kalau yang entry itu manusia, bisa saja dia kemudian toh ada saksi, ya saksi juga bisa dibayar untuk berbuat curang kan. Nah ini jadi dia menghindari itu, digunakanlah mesin. Tapi ternyata setelah dipakai mesin muncul ide-ide jahat. Inputnya Ya bermasalah. mesin bisa itu diakalin tuh. Ya nanti salah. Rekayasa. Direkayasa yang disalahin mesin aja. Dan inilah yang sekarang terjadi. Jadi ini kan malah lebih jahat. Karena kemudian yang disalahin mesin, padahal mesin nggak salah. Dan harusnya di 300 itu dikunci, jadi sehingga Dikunci nggak supaya mungkin tidak ada lebih meledak dari sampai 300. Dan ternyata itu sampai ribuan, dan itu diakui loh oleh Ketua KPU waktu itu Hasyim Asyari, bahwa terjadi 154.541 kesalahan TPS dari 820.223 TPS. Itu pun sudah 18%. Dan ternyata para ahli saya, kayak yang ikut tergabung, bukan ahli saya tapi teman-teman saya yang dalam Abdi itu menemukan lebih dari 400.000. Itu siapa aja tadi Mas di Abdi itu? Ada Mas Anas, Hairul Anas, itu ahli IT. Ada Mbak Leoni Lydia, yaitu ahli IT. Yang ahli IT ada 3 sama saya. Satu lagi Ahyar, itu juga ahli IT. Kemudian ada juga ahli hukum, kayak Pak Petrus Celestinus, Pak Erik S. Paat. Kemudian ada Pak Jemi. Kemudian ada Kakak Suminta, itu dari pemantau pemilu dari KIPP yang ikut bergabung. Oke.
Sekarang kita ke soal film nih. Tadi kan Mas Roy udah spill dikit, dan pada saat kita taping ini adalah hari Sabtu 20 April Ya, 2024. tepat beberapa jam sebelum film itu resmi akan dirilis, akan di launching. Nah, di spill dulu nih. Ceritanya gini, Mas Aiza, walaupun dan ini juga judulnya di spill, tapi pada saat ini tayang itu udah tayang. Gak apa-apa. Tapi Mas Reza dan Mbak Yasmin, jadi kenapa waktu itu kita bikin film ya, supaya apa? Supaya memudahkan dilihat, dan film itu kan bisa diputar berkali-kali. Ya, ini kan sebetulnya meniru formula Netflix. Iya. Bahwa disajikan lewat tayangan khusus begini Jessica. lebih mudah dicerna oleh publik. Persis memang. Gitu. Dan memang judul orang banyak bilang, kok judulnya mirip-mirip dengan yang dibuat sebelumnya sih, Dirty Dirty Food, Food. Nggak apa-apa. Kita juga berterima kasih. Saya juga mengapresiasi. Ini judulnya Dirty Election. pemilu yang kotor. kotor. Dan memang animasi awalnya kotor. Ini bukan pemilu secara umum, Pemilu di Indonesia. tapi khusus Di pemilu Indonesia. tahun 2024. Oke. Iya, jadi judulnya memang saya bikin pakai animasi yang ceprot kotor gitu. gitu ya, Iya. gitu. Pada teasernya ada yang apa memang kotor gitu, dan sekali lagi saya mengapresiasi ya Mbak Bivitri, Mas Uceng ya gitu, sama satu lagi Ferry Amsari, bahwa mereka sudah membuka itu dan memberikan ide. Nggak apa-apa, kita kalau yang baik kan kita manfaatkan, dan ini juga memang ada bedanya dikit. Nah ini yang baru saya cerita, bahwa kalau di Dirty Food itu satu orang harus nonton dari awal sampai akhir. Kalau ini nanti orang boleh milih. Jadi kita sajikan yang utuh, tapi juga kita sajikan per segmen. Jadi orang bisa milih. Kalau saya topiknya soal curang dan jahat. Nanti ada juga orang mau baca isinya amicus curiae atau amicus briefnya Abdi itu ada di mana. Nanti ada yang menceritakan soal amicus briefnya Abdi. Nah, ada juga soal bagaimana legalitas. Terus Dr. Leoni cerita soal integritas ya. Bagaimana kalau ini tidak benar, itu berarti dia tidak berintegritas. Disitulah muncul bukti-bukti tadi yang kemudian kalau orang mungkin tidak bisa mengaku ya, kalau data bisa mengaku. Nanti ratusan ribu data yang error atau yang sudah disetting sebelumnya, nanti ada insertingnya di situ. Itu bukan hanya presenter atau host itu yang menyampaikan, atau ada hal-hal lain yang disampaikan? Termasuk itu juga fakta-fakta, termasuk juga misalnya liputan ketika sidang di KIP ya, ketika mereka mengaku bahwa data itu mereka bekerjasama dengan Alibaba. Nah, itu kita munculkan juga. Suasana di sidang MK itu muncul juga di situ. Ya, jadi kesaksian yang ada. Saya nggak yakin apakah kayaknya nggak ada yang soal Pak Muhadjir, nggak ada. Tapi yang soal lain ada juga. Kesaksian ahli IT 02 yang mereka bilang kalau Sirekap itu hanya pepesan kosong. Itu menghina banget gitu. Saya itu lihat yang mementahkan Prof Marsudi dan karena, juga Yudhistira itu. Betul. Bahkan Yudhis pun mengaku kalau ada angka yang sudah muncul, Mas, di situs KPU pada hari tanggal 14 Februari. 14 Februari itu harusnya kita masih di TPS. ada tayangan yang viral nih, Mas. Tapi karena potongan saya berharap ada utuh dari Mas Roy. Mas Roy mengatakan, saya pastikan itu bohong itu. Itu Mas Roy bicara secara utuh apa, Mas? Saya bicara soal angka itu sudah muncul pada tanggal 14 Februari. Angka apa itu? Angka yang muncul di situs KPU. Oke. Angka yang muncul harusnya di Sirekap. Terlalu dini kalau angka itu sudah muncul pada sore hari maghrib ya. Karena apa? Itu jam itu orang masih ribut di TPS. Masih ngitung suara. Masih ngitung, belum ada yang jadi, belum ada yang, dan itu kan perlu proses ya. Udah dihitung, muncul di form C hasil, dipotret. Begitu dipotret, data ini kemudian baru dikirim, baru kemudian muncul di Jakarta. Dan ternyata itu sudah muncul. Dan ternyata Yudhis itu malah mengaku siang hari sudah sampai KPU. Dan bahkan dia mengaku angka itu sudah masuk, kemudian dikumpulkan dulu sampai satu angka, sehingga angkanya munculnya prosentasenya muncullah 24, 58, 17. Jadi angka ini di tailor made. Iya. Didesain. Nah, ketika Mas Roy katakan saya pastikan itu bohong, bohong itu sekali lagi bukan kecelakaan ya. Oh, bukan. Tapi desain. Ini desain, by design. Termasuk mereka bilang kalau mereka pastikan, bahkan ketua KPU bilang
sepanjang pengetahuan saya itu data-data di dalam negeri. Saya kan langsung teriak waktu itu. Berarti pengetahuannya nggak panjang nih. Karena sepanjang pengetahuan. Ya. Nah, jadi dari kebohongannya tuh banyak banget ya. Mulai dari data di luar negeri, angka itu sudah muncul, terus OCR disalahin. OCR tuh nggak mungkin salah sebenarnya. OCR kalau salah ya perguruan tinggi kita mulai puluhan tahun yang lalu yang masuk salah semua dong mahasiswanya. OCR kok malah dibikin salah. OMR optical mark reader-nya kok salah. Ya, dan bahkan angka-angka itu kemudian kita jadi tahu bahwa angka-angka itu ternyata didesain. Jadi sudah masuk duluan, dikumpulin dulu, baru kemudian setelah ngumpulin dilihat angkanya, oke, baru dikeluarkan. Itu kan nggak boleh begitu. Tabulasi nggak boleh begitu. Tabulasi harus real time. Mas, Ya. jadi balik ke dirty election itu, jadi berarti bukan amicus brief itu dalam bentuk film karena nggak cuma itu. Ini lebih luas. Lebih luas dan memberikan kesempatan bagi sahabat-sahabat saya kayak Mas Airul Hanas, Bu Leoni Lydia, Mas Ahyar. Apa tujuannya bikin film itu? Supaya masyarakat ngerti, Mas. Bahwa ngerti apa berusaha mempengaruhi hasil keputusan? Enggak, kalau keputusan pengaruh terlalu sulit lah. Ini kan baru di launch H-2 kan. Kita nggak bisa berharap banyak. Ya, H-2 itu bisa mengaruhi betul. Kayak DT Food juga di launching pada tanggal 11 Februari. Putusan terkait dengan penurunan usia capres itu juga berlangsung hanya beberapa jam. Wah, kalau itu kan lain. Kalau itu kan ada paman di situ. Ada paman yang mancing aja. Oh iya. Seru. Seru nih. Kos ya. Nah, jadi itu tujuannya adalah untuk supaya masyarakat ngerti. Kalaupun nanti apapun hasil pada tanggal 22, ya, kita sudah menyuarakan apa yang harusnya kita suarakan. Dan itu ada dalam teaser. Jadi kami berasal dari berbagai latar belakang dan tidak saling kenal sebelumnya. Kemudian kita berkumpul dan kita punya satu semangat, satu merah putih, satu semangat. Dan akhirnya kalaupun tuh ternyata tidak jalan ya sunatullah aja gitu ya. Jalannya begini ya sudah. Biarin saja itu nanti Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala yang akan menggaskan ini mau kemana gitu. Menjadi hakim di atas segala hakim. Enggak lah. Oke. Mas, nanti kan hari Senin MK akan memutuskan. Ya. Keputusan apa yang Anda harapkan? Jadi kita tidak bicara prediksi ya, tapi ekspektasi ya. Ekspektasi. Kalau orang tanya, bagaimana ya kira-kira nanti putusannya prediksi ya selalu 50-50 lah. Diterima atau ditolak, begitu saja kan. Prediksi 50-50 atau ada 4 opsi sebetulnya kan. Ada yang ditolak atau ada yang misalnya menerima dan mengesahkan atau sebagian misalnya PSU penghutang suara ulang dengan 01 dan 03, 02-nya didiskualifikasi. Oh, jangan-jangan ultra petita. Semua dianggap diskualifikasi. Bisa, gitu. Atau ada juga kan 01, 03, 02-nya Gibrannya yang diganti. Ada juga macam-macam. Itu kan prediksi gitu. Nah, sekarang ekspektasi. Sudah barang tentulah. Kenapa saya berkirim amicus brief? Kenapa saya bismillah maju sebagai amicus curiae? Karena saya merasa kegelisahan saya sebagai warga negara akan kualitas demokrasi kita. Saya selalu katakan di sekian banyak podcast, termasuk diskursus. Jangan salah nih. Bagi saya, Gibran saya simpan dulu. Bicara soal Ganjar, Mahfud, Prabowo, Anies, Muhaimin, semua orang hebat. Plus minus pasti ada lah. Plus minusnya Prabowo, plus minusnya Mahfud, semua pasti punya plus minus. Tapi saya tidak bisa menerima kehadiran seorang Gibran dalam perhelatan Pilpres tempo hari. Kenapa? Karena MK sudah mengatakan melanggar etik. Dan saya harus menunjukkan sikap konsekuen saya kepada anak-anak saya, kepada cucu-cucu saya, bahwa ketika terjadi pelanggaran etik, kita tidak memberikan ruang kompromi untuk itu, Mbak. Setuju. Saya harus konsekuen dengan itu. Nah, karena itu akhirnya saya bismillah maju sebagai amicus curiae. Dengan demikian bisa dimaknai bahwa harapan saya dari sidang MK yang mudah-mudahan juga memakai amicus brief kita sebagai salah satu pertimbangan adalah MK melakukan koreksi besar-besaran terhadap penyelenggaraan Pilpres yang lalu. Tidak sebatas mengoreksi angka, tapi serba-serbi apa yang publik sebut sebagai kecurangan atau political fraud atau electoral fraud itu juga menjadi salah satu poin dalam putusan hakim. Itu harapan saya. Kira-kira
Yang lebih konkret apa harapannya? Misalnya pemungutan suara ulang kah atau apa harapannya? Harapan pribadi yang lebih konkret lah. Kalau tadi lebih Bagi saya, paslon General. yang sudah mengandung pelanggaran etik yang bagi saya tidak bisa dikompromikan, ditutup pintunya dalam kehadiran jagat politik Indonesia. Jadi Anda berharap 02 didiskualifikasi atau Gibrannya saja didiskualifikasi? Itu satu paket dalam gugatan 01 ya. Enggak, 01. 02. 03. 01 03, betul. 03 mendiskualifikasi paslon. Ya. 02 didiskualifikasi. Ya. Pemungutan suara ulang 01 dan 03. Kalau 01 hanya mendiskualifikasi Gibrannya. Bukan dua-duanya. Enggak, Enggak. beda itu. Oke. Mereka. Nah, sekali lagi, bagi saya Prabowo Subianto itu punya nilai plus minus. Sesungguhnya dia tidak punya persoalan untuk kemudian maju dalam Pilpres. Ya. Tetapi bahwa kemudian Prabowo Subianto sudah Menggandeng. main-main dengan pelanggaran etik yang ada di balik pemunculan Gibran, menurut saya itu juga harus diberikan sebuah konsekuensi yang tegas kepada beliau. Izinkan saya untuk mengutip satu perkataan dari sosok yang kita hormati, yaitu Sumitro Joyo Hadikusumo. Oke. Ya, Ayahnya sendiri. ayahnya sendiri. Pak Sumitro di dalam biografi beliau mengatakan, saya tahu dari mana nih kutipan ini. Jadi begini, saya mundur ya dikit ya, Oke. supaya seru. Iya. Tahun 2014, Allah membukakan jalan saya untuk masuk ke dalam lingkungan keluarga Joyo Hadikusumo, Oke. yang kemudian, Ordal ini berarti. iya betul. Ordal. Saya dipercaya Ordal, untuk ternyata. membantu Ibu Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo. Oke. Saya tegaskan betul, ini keluarga hebat. Nah, Keluarga hebat, keluarga terhormat. Sehingga ketika saya diberikan tugas pertama kali baca biografi, ya. biografi Sumitro, biografi Margono, biografi Prabowo, itu betul saya baca Ya. dan saya simpan di kepala saya. Oke. Nah, ada kutipan dari Sumitro Jaya Hadikusumo, bunyinya kurang lebih, selama manusia hidup, dia harus menjaga dignity-nya. Iyalah. Bukan menjaga nyawanya loh. Iya, Dignity, dignity-nya. kehormatannya, Iya, martabatnya, nama baiknya. Nah, kalau kita mau konsekuen dengan perkataan Sumitro itu, maka saya sudah. Tidak boleh kita bermain-main, Setuju. mencelupkan kaki kita di kubangan nilai etik itu tidak boleh. Karena disitulah pertaruhan dignity yang kita punya. Atas dasar itu, dengan segala sikap konsekuen yang ingin coba saya ajak ke kita semua, sebagaimana perkataan Sumitro Jaya Hadikusumo, saya bisa memaklumi, bisa memahami seandainya terhadap paslon 2 ditutup pintunya. Tetapi sebagai manusia saya tetap punya ruang bertoleransi. Ya. Karena hidup toh tidak selalu hitam atau putih. Kalau kemudian hakim memutuskan bahwa yang didiskualifikasi adalah Gibran saja, Nah, saya bisa terima itu. Itu sesuai dengan yang diminta oleh 01. Iya. Ya. Ya. Tapi kalau mau konsekuen, pilihannya sesungguhnya hanya dua. Etik atau nir-etik. Sehingga siapapun yang mencoba bermain di wilayah abu-abu harus dianggap nir-etik. Pada titik itulah rawannya seorang Prabowo Subianto, menurut saya. Oke. Akan ada pertanyaan lanjutan sebelum ditutup, tapi saya ke Mas Roy dulu. Ekspektasinya apa buat hari Senin? ya memang ekspektasinya rumit ya gitu. Rumitnya adalah karena kita nggak bisa menebak keberanian dan kata hati, mata hati ke-8 hakim MK. Ya kan gitu. Kok 8 kan 9? Kan Ya dia nggak Paman Usman nggak ikut. Paman Usman nggak boleh ikut. Nggak boleh saya ikut. sebutkannya. Iya, itu Tahu lah, pura-pura. ini pura-pura saya tahu, pura-pura nggak tahu. Iya, kok saya bisa percaya kalau Iya. Mas Reza nggak Amnesia tahu? sejarah. Oh iya. Nah, cuman kan begini, kan pasti debat pasti pembelaannya luar biasa. Ya. Ya, saya malah punya pikiran agak agresif, pikiran agak gila gitu ya. Permintaannya 03 kan Diskualifikasi. Ya, kemudian pemilu ulang. Ya. Yang paling buruk kan kalau yang paling minimal yang seperti ramalan orang-orang kan paling nanti MK hanya akan melakukan PSU pemungutan suara ulang di beberapa tempat. Dan kemudian setelah itu akan nggak ngaruh. Apakah mungkin, saya hanya berpikir Mas, apakah mungkin nanti mungkin ya para ke-8 itu nggak berani melakukan diskualifikasi? Karena nggak berani kan, bukan segala cara gitu. Kemudian ini ada satu keputusan radikal yang diambil, Yaitu dibuat pemilu ulang. Tetap 3-3-nya maju. 6 orang itu. 6 orang itu, tapi pemilu ulang. Apa jadinya masyarakat? Masyarakat kan udah terbuka sekarang. Ya. Wah, kemarin itu ada kecurangan kayak gini. Masih menang lagi nggak?
gitu. Lah kalau masih menang lagi ya walau alam. Begini Mas. tapi Kalau kan saya bisa meramal. Saya bisa meramal. Kan karena mungkin saja MK nggak ada aturan atau nggak ada klausul yang bisa mendiskualifikasi gitu. MK mungkin akan menjawab. Tapi kalau mereka melakukan pemilu ulang bisa gitu. Nah kalau saya ya daripada cuman PSU dikit-dikit, ya akhirnya toh itu nggak akan mengaruhi hasil. Berani nggak? Itu ekspektasi apa prediksi itu? Harusnya sih itu, kalau ekspektasi saya nggak gitu. Ekspektasi saya memang harusnya diskualifikasi. Cuman kalau mereka nggak berani, diskualifikasi terhadap Gibran. Satu nama. Oh, aja. hanya Bukan Gibran. 02, tapi Bukan. Gibran. Bukan. Oh, berarti ya sama dengan 01. Tapi kan juga agak sulit juga nanti aturannya, gimana Pak Prabowo bisa mencari calon wakil presiden lagi kan gitu. Itu akan rumit lagi. Akan rumit. Terus kemudian kan berarti 3 lagi yang maju kan. Nah daripada gitu udah pemilu ulang lagi 3-3-nya. Tapi kan orang sudah mengerti kan, gitu bahwa yang 02 tuh kemarin menangnya dengan segala cara kayak gitu, dan KPK sudah tidak boleh lagi memberikan bansos, ya kan KPK nggak boleh, ini udah ada kan, jadi tidak boleh ada pengerahan kayak gitu semua. Nah coba sekarang kalau tanpa kayak gitu lagi masih menang nggak? Tapi kan yang paham juga belum tentu Itu seluruh yang saya masyarakat katakan. Indonesia, Mas. Memang Persidangan susah. MK itu tidak dicerna oleh semua orang. Itulah Yang Iya. nonton sidang saja belum tentu paham, persis. Apalagi yang tidak nggak nonton. Sehingga dikhawatirkan terjadi seperti yang berlangsung di Czech dan Slovenia. Nah, dampak jangka panjang bansos ternyata tetap signifikan. Jadi Tetap kalaupun ada, PSU ulang dengan 3 kandidat yang sama, 3 paslon yang sama, bisa saja hasilnya Status quo. sama atau status quo atau apa, artinya nggak mesti bahwa kalau saya lihat kalau diulang saya punya nggak gitu? prediksi enggak. Tidak akan mungkin seberani itu melakukan patokan. Yang jelas Sirekap nggak mungkin bisa memilih 58% lagi. Oh, pada aspek itu. Pada aspek itu kita bisa Oke, awasi oke, betul oke. gitu. Dan mungkin KPU-nya juga harus dirombak, ada pengawasan betul ke situ, lembaga sertifikasi masuk dan lain sebagainya, lakukan audit. Jadi insya Allah itu ya mungkin ramai nanti gitu, karena nanti angkanya mungkin akan 40 sekian persen nih, 40 sekian persen, 30%, nah ramai gitu. berarti nggak usah lah dibawa-bawa bahwa nanti biayanya mahal dan sebagainya. Mana biaya mahal 471 dikorup aja kita Itu diam-diam saja aja kok. lebih besar tuh. Iya. Makanya. Kalau saya terus terang ya, ini ke bahasa teori ya, bukan sebatas bicara putusan MK kira-kira seperti apa Ya. gitu. Bagi saya begini, kita ini semua Indonesia ini punya kebutuhan untuk melakukan koreksi terhadap electoral fraud. Apa itu electoral fraud? Supaya nggak terjadi dirty. Betul. Nah, election ini kan. electoral fraud dirty itu ada 3 bentuknya. Satu, nepotisme. Bagi saya terus terang personifikasi nepotisme di hari ini adalah Gibran. Ya. Jadi harus dilakukan koreksi terhadap dia. Yang kedua, penyalahgunaan alat atau instrumen negara. Setuju. Ya kita masih ingat lah Ya. hasil investigasi Tempo, penelitiannya Kompas, affidavitnya Mas Roy, film Dirty Election, Dirty Vote. Kita ingat lah, itu kan merupakan potret tentang penyalahgunaan alat atau instrumen negara, sumber daya negara. Yang ketiga, manifestasi dari political atau electoral fraud adalah quid pro quo. Yang hari ini masyarakat secara populer sebutnya kriminalisasi. Kalau kamu tidak mendukung, siap-siap. Nah, itu kriminalisasi. Dan itu terjadi. Nah, bagi saya 3 hal ini dalam kurung electoral fraud itu, political fraud itu harus dikoreksi. Titik akhir yang bisa mengoreksi adalah MK. Sehingga menurut saya betapa indahnya MK menghasilkan putusan yang betul-betul melakukan koreksi terhadap 3 hal ini. Kalau misalnya hanya memberikan catatan bahwa pemilu ini begini, ada cacat begini, tapi tidak mengubah hasil, itu apakah Itu cukup bukan koreksi namanya, Itu bukan- komentar. Omon-omon itu. Omon-omon. Iya, koreksi. Ini saya kata koreksi. Iya. koreksi berarti bisa Koreksi meminta agar yang Iya. bersangkutan mengubah tabiat dan perilaku dong. Iya. Mbak Yasmin sebagai dosen, ini saya koreksi ya. Apa berharap mahasiswa mengulangi kesalahannya? Kan tidak. Iya, tapi kan bukan berarti di pemilu ini bisa aja Oh tidak, nanti di ini pemilu yang salah depan. yang harus kamu koreksi adalah skripsi Nyatanya ini. di MK 90 Iya. mereka aja bisa berani mengubah aturan. Iya. Ya kan, yang tadinya tidak masuk gara-gara usianya, kemudian bisa merekayasa aturan, padahal itu pun keputusannya. Harusnya yang dissenting opinion itu pun kalau dibaca detail
itu tidak setuju juga di level wali Oh kota. iya. Betul ya kan? Iya. Harusnya itu gubernur gitu. Bahkan iya dari 5 itu kan 3 aja kan Itu gubernur. minta gubernur. Betul. Iya, kenapa itu bisa Harusnya ini diselewengkan? tuh ke situ sebetulnya Iya, kan. makanya 72 itu. harusnya. Itu tadi saya katakan. Mas Roy tidak yakin Dirty Election film itu dalam waktu 2 hari akan bisa mengubah permainan atau pertarungan di MK. Ya, Lah itu aja putusan bisa dalam Lah berapa itu kan jam. ordal. Orang dalam dan memang benar-benar dalam. Ya toh, ya pamannya gimana Oke, nggak dalam. tapi apapun yang disampaikan tadi, apakah itu ekspektasi Ya. ataukah Prediksi. sebenarnya seberani atau apa? doa gitu. Iya, seberani apa hakim MK itu ke Mas Roy dulu deh. Ya, kalau seberani apa ya kan Jangan banyak. harapan lagi nih, tapi Bukan. kalau gini karena beda tipis sih antara prediksi. Kalau kita bilang kayaknya tapi nggak berani, tapi kan jadi pesimis kan begitu. Enggak ya, Kita makanya nggak boleh pesimis. makanya kan saya juga sangat bukannya saya juga mendoakan ya. Hmm. Mereka mungkin bolehlah mereka melakukan sesuatu di alam fana ini ngawur-ngawuran. Tapi itu konsekuensinya akan sangat berat nanti di alam sono. Ya gitu. Jadi artinya kenapa sih mereka masih berani melakukan hal yang di depan publik, di depan 278 juta rakyat Indonesia kalau masih melakukan hal-hal yang ya menurut saya seperti kelakuan MK 90 kemarin. Jadi ya saya berharap ya mungkin memang 50-50 ya antara 8 itu, karena ada juga ini 2 lawan 6, ada juga yang bilang 5 lawan 3 gitu. Cuman ya saya masih berharap ya dengarlah kita ini. Apa gunanya amicus curiae yang sudah banyak itu, apa gunanya harapan masyarakat, dan bandingkan juga dengan yang katanya mau ada demo 69 juta itu tapi ternyata nggak ada apa-apanya itu, yang kemudian ternyata mereka ada yang ditanyain jaket, ini pakai jaket kampus mana? Terus malah lari ya, ternyata bayaran 55.000 itu ya, itu kan udah jelas-jelas banget rekayasa yang terjadi. Masa para ke-8 wakil Tuhan yang ada di MK itu tidak melihat itu? Ya, Mas Reza? Dasar bagi saya untuk membuat profiling ini adalah berdasarkan bacaan saya yang mungkin saja keliru ya. Bacaan saya dengan berlandaskan pada the psychology of judicial decision making process. Psikologinya proses pembuatan putusan oleh hakim. Nah, ada sekian banyak model yang bisa kita terapkan di situ. Saya akan tidak akan uraikan satu persatu teorinya, tidak akan uraikan modelnya, tapi saya akan coba langsung terapkan. Kalau tepat ya alhamdulillah, kalau tidak tepat ya ini ijtihad saya dalam mencoba membaca profil mereka. Nah, Pertama, landasan saya untuk melakukan profiling adalah dengan membaca pola berpikir mereka selama ini. Jadi pola itu saya anggap sebagai sebuah keajegan, keteraturan yang mudah-mudahan juga pola itu berlaku pada persidangan yang satu ini, pada perkara satu ini. Kita lihat Pak Saldi Isra. Saldi Isra adalah sosok yang dulu saya pahami sebagai orang yang sangat kritis terhadap hukum di Indonesia. Bahkan setelah terjadinya skandal paman di MK pun, saya pikir beliau ketua. Dia sangat frontal ya melakukan. Berarti ada keteraturan, ada pola kritis yang dipertahankan oleh seorang Saldi Isra. Satu. Dalam pertanyaan-pertanyaannya kemarin juga kritis. Dengan demikian, kecenderungannya kemana? Kecenderungannya dia adalah akan mengabulkan permohonan 01 dan 03. Mengabulkan. Itu Saldi Isra. Yang kedua, tolong buka paspor. HP-nya mana sih? Kasih aja. Nih tim redaksi HP-nya disandera. Yang kedua, kita dulu. Nih, Ketua Soehartoyo. Soehartoyo. Anwar Usman. Nah, nggak terlibat. Anwar Usman kita diskualifikasi dari obrolan ini gitu ya. Memang tidak ikut. Pak Soehartoyo. Sekarang Pak Soehartoyo. Dalam beberapa cuplikan yang saya tonton audiovisual, saya menunjukkan pola betapa Pak Soehartoyo merasa punya kebutuhan untuk menumbuhkan kembali kepercayaan publik terhadap institusi Mahkamah Konstitusi. Arah bicara beliau yang berpola semacam itu, saya baca kecenderungannya beliau juga akan mengabulkan permohonan 01 dan 03. Udah dua ya? Nah, siapa lagi? Arif Hidayat. Arif Hidayat berpola. Dalam sekian tayangan saya lihat bagaimana dia mengakui terbebani oleh situasi MK hari ini.
dia malu dengan bagaimana sorotan publik terhadap MK hari ini. Andaikan pola suasana batin itu juga Terus berlaku begitu, ya. pada perkara ini, maka kecenderungannya dia juga akan mengabulkan gugatan 01, 03. Sudah 3. Eni. Ya. Bu Eni, Prof. Eni Ibu Eni Nurbaningsih. seingat saya adalah pendiri, tolong saya dikoreksi, pendiri Parlemen Watch atau semacam itu. Pendiri sebuah lembaga pemantauan atau pengawasan lembaga negara. Ya. Yang menunjukkan beliau cetakannya adalah orang yang kritis. Orang laiknya seorang auditor. Ya. Orang yang mencoba menyorot atau bahkan mengekspos aib yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara. Ya. Ya. Kalau pola itu berlanjut, maka beliau pun saya pikir akan punya kekritisan yang sama dalam menyikapi Pilpres tahun 2024. Kecenderungannya adalah beliau akan mengabulkan gugatan pemohon. udah 4 dong. Berarti udah 4 dong ya. 03 betul. Soehartoyo asal di Isra, Ya, Daniel. Arif Hidayat, Eni Nurbaningsih itu Sudah kecenderungannya akan mengabulkan. Lanjut. Daniel Yusmik. Beliau dari NTT. Saya baca biografi beliau sejak sekolah, berlanjut perguruan tinggi, kemudian bekerja, selalu masuk dalam organisasi yang berafiliasi dengan, saya lupa nih, Katolik atau Protestan. Oke. Ya. Katolik mungkin ya. Yang ingin saya katakan, saya memandang orang ini sebagai orang yang sangat religius, yang niscaya akan sangat menjunjung etik. Pada titik itu saya membayangkan ada kesebangunan Apalagi antara batin beliau. moga-moga setelah mendengar kesaksian Roma Magnis. Ini yang saya katakan. itu dia. Ada kesebangunan suasana batin antara Hakim Daniel ya, Daniel. dengan utamanya saksi ahli yaitu Franz Magnus Suseno. Ya. Andaikan penilaian saya ini benar, maka kecenderungannya dia pun akan menganggap pelanggaran etik sebagai suatu hal yang tidak bisa dikompromikan, sehingga kecenderungannya dia akan mengabulkan gugatan 01, 03. Sudah 5. Lanjut. Guntur Hamzah. Apa? Guntur Hamzah tidak berhasil saya profiling, sehingga saya tidak tahu ingin memposisikan dia di mana. Anggap aja tetap baru 5 ya. Iya. Itu udah lebih Udah itu lebih. dari udah Lanjut. hasilnya udah. Nanti dulu Arsul sebentar. Sani. No, Arsul. Ridwan Ridwan dulu. Mansur. Sejujurnya, Arsul Sani terakhir. ya, sejujurnya, Udah tahu jawabannya. ya, saya orang yang pernah diikut sertakan oleh Komisi Yudisial dalam proses seleksi calon hakim agung MA. Salah satu sosok yang waktu itu ikut dalam seleksi tersebut adalah Ridwan Mansur. Dari apa yang dia paparkan selama proses seleksi, saya menangkap beliau sebagai sosok yang progresif. Sosok yang progresif. Artinya tidak terpaku dalam pemikiran puritan ala teks, tetapi beyond dari itu. Kalau betul lah bacaan saya ini beyond itu, maka perkiraan saya Ridwan Mansur juga akan cenderung mengabulkan gugatan 0103. Optimis banget kalau Lanjut. Iya, terakhir Arsul Sani. Saya nyebut terakhir bukan karena Sudah ada apa-apa, prediksi. karena baru kan terakhir masukan Iya. Arsul Sani. Saya tidak memiliki catatan ingatan tentang bagaimana ya meramal seorang Arsul Sani. Arsul atau Arsul? Arsul Sani. Arsul Sani di ranah sutradara. hukum. Oke. Saya Zaman tidak dulu ya. punya catatan. Tetapi yang saya ingat sekonyong-konyong adalah betapa beliau adalah seorang politisi di DPR. Yang saya bayangkan pola berpikir. Tadi sejak awal saya katakan pola ya. Pola berpikir politisi adalah pola pikir yang sangat fleksibel. Yang barangkali akan mengikuti kemana arah kecenderungan angin bertiup. Walaupun backgroundnya dari partai yang mengusung 03. Tapi kan partainya sekarang lagi limbung lagi, juga, limbung juga, juga. lagi bermanis-manis juga dengan karena itu saya memilih untuk menyimpulkan kecenderungan tampaknya Arsul Sani akan menolak gugatan 01 dan 03. Oke, jadi dengan 6 orang harusnya kita semua yang ada di sini optimis kalau dengan itu hasilnya optimis. seperti itu. Ya, cuman kan ya bagaimana juga kan kadang orang yang tadinya sudah kekeh ya kayak dikasih gendong babi. Dan ini bukannya gendong babi, sak babi-babinya yang dikasih Gentongnya juga ya berubah, Mbak. Tapi ya ketika kita apapun ya ketika mengkritisi 02 dan sebagainya atau mekanisme pemilu pasti akan selalu ada faktanya 02 itu kan memang juga punya pemilih yang solid gitu. Artinya kita juga nggak bisa
menafikan memang. Iya, fakta iya. itu. Orang-orang yang gitu. benar-benar Orang-orang yang memilih 02 dengan pertimbangan nilai, visi, Iya, ada idealisme juga. pasti ada saya. Ada juga misalnya orang yang memang dulunya pemilih Jokowi, lalu sekarang lihat arahnya Presiden Jokowi di situ, kemana, ada anaknya dia jadi ngikut ikut ke di sana. situ. Ya, memang itu ya kita tetap harus menghormati dan memberikan apresiasi terhadap apa yang tadi dilakukan oleh Pak Prabowo dan sebagainya. Memang kuncinya sebenarnya kelemahannya bukan pada Pak Prabowo-nya gitu loh, permasalahan kita. Cuman kan sulit juga nanti kalau misalnya mekanisme diskualifikasi itu harus dilakukan pada salah satu, itu kan kayaknya gimana nanti KPU memberikan kesempatan lagi dan lain sebagainya. Ya, makanya saya sampai pada kesimpulannya mungkin agak gila tadi. Ya udah pemilu ulang lagi semuanya gitu. Ya itu mungkin opsi itu agak sulit dan agak masuk akal. Tapi menurut saya dengan semua pengawasan, rakyat mengawasi, kita semua ikut mengawasi KPU. Kalau semua 6 orang ini maju lagi, sesungguhnya MK tidak melakukan koreksi terhadap yang saya sebut sebagai electoral fraud itu tadi, 3 hal itu tadi. Dia sebatas berkutat pada angka. Betul. Nah itu saya tidak begitu setuju. Tapi daripada kemudian ditolak sama sekali, kalau menurut saya ya ini mungkin better than worse lah gitu. Daripada ditolak sama sekali kan, waduh kecewa benar kita. Atau sakit betul gitu. Kan bisa bayangin Mbak. Terus terang saya, kalau ini terjadi, pola ini akan berulang lagi. Sekarang baru anaknya, nanti cucunya. Nanti itu yang harus dicegah. Dan kalau MK selalu ditempatkan hanya sebagai perselisihan, ya saya nggak bilang gitu, tapi perselisihan hasil pemilu bukan proses, nanti akan selalu seperti ini. Apapun masalahnya, dan pola kayak gini, begitu. Nanti itu akan benar-benar terjadi. Bentar lagi terjadi di Sumatera Barat. Sumatera Utara. Bentar lagi. Kenapa Sumatera Utara? Ya kan mau ada pemilihan gubernur di sana. Emang apa urusannya? Oh ya kan ya. Udah usah nggak tahu aja ya. Kita pura-pura nggak tahu aja deh. Gitu ya. Ya udah. Googling di Kota Bogor, ajudannya juga mau maju. Oh iya. Di tempat saya, Sleman. Nanti bentar lagi istrinya juga mau maju. Untung ini udah bukan bulan puasa ya, jadi tidak masuk dalam gibah. Tapi ya memang kita berusaha mengundang dari pihak yang lain ya berseberangan supaya ada pro dan kontra. Harusnya tapi begitu. Tidak ada yang tidak ada yang merespon. Jadi saya yang mungkin sedikit tadi agak-agak mencoba mengcounter. Jadi ya sok bijak. Oh ya, saya harus minta maaf nih. Karena tadi saya kepleset lidah nih. Oh nggak apa-apa. Itu kan bawah sadar nih yang berproses nih. Bawah sadar nih berproses. Itu minta maaf lah. Dia nggak apa-apa. Sebagai seorang warga negara yang baik, kan baru selesai Lebaran. Lebaran ya. Yang sudah bohong berkali-kali aja nggak minta maaf kok. Itu lah apalagi. Oke. Mumpung suasana Lebaran, mohon maaf lahir batin. Karena termasuk saya salah ucap ke Mas Roy, Mbak Yasmin, dan termasuk tadi saya sebut tuh bansos dibagi-bagi oleh 02. Itu saya cabut tuh. Maaf, saya minta maaf karena salah sebut di sini. Apa-apa. Dan itu kembali menegaskan itu alam bawah sadar. Alam bawah sadar saya. Ya oke, terima kasih Sobat Den. Saya sarjana psikologi aja nggak imun kan? Tidak imun gitu. Oke, terima kasih Mas Roy, Mas Reza sudah hadir di Open Minded pada hari ini. Terima kasih Sobat Den. Sampai ketemu lagi di Open Minded berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.